Selamat datang di Tilas Tengah Malam bersama gue Azril. Dan gue Dimas. Kali ini kita bakalan ngebawain salah satu tweet Twitter yang kita dapat. Tweet ini kita dapetin dari Cerita Cila atau @cila-cerita. Jadi ceritanya ini tentang dia ngekos di dekat kampusnya dan apa aja sih yang dialamin dari kos tersebut. Kita langsung aja baca ceritanya. Halo, aku hadir kembali. Kali ini aku cerita di kos aku yang dekat kampus. Aku di sini ngekos 2 tahun. Apa aja sih pengalaman horornya? Jadi begini cerita kosanku. Kosan ini terletak di dalam gang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor. Kosannya dengan 2 lantai dan 2 kamar mandi di luar di bagian lantai atas dan 8 kamar plus 1 gudang di dekat tangga dan ada dapur bersama untuk lantai bawah. Aku tidak terlalu tahu persis detail berapa kamar tidur dan kamar mandinya. Awalnya aku menempati kamar di lantai 2, dekat ke dapur. Kamar tidak terlalu besar karena setiap kamar beda ukuran dan di lantai atas selalu dapat sinar matahari karena terbuka untuk kosannya. Pertama kali ngekos di situ aku tidak merasa hal-hal aneh atau ganjil. Tetapi ada hal yang membuatku sedikit penasaran ketika naik motor masuk ke gang dan ke arah kosan disuruh membunyikan klakson pertama kali kos di situ. Aku tidak merasa hal-hal aneh dan ganjil, tetapi ada hal yang membuatku sedikit penasaran ketika naik motor masuk ke gang ke arah kosan disuruh membunyikan klakson di persimpangan dekat rumah tua yang banyak sekali dipenuhi tumbuhan. Tumbuhan merambat, di sampingnya ada pohon. Nah, cabang pohonnya sedikit menjulur ke jalan gang. Awalnya aku berpikir karena di tikungan kita membunyikan klakson untuk memberi tahu kalau ada motor lain, tetapi ada rumor dari anak kos lama bahwa di situ ada Mbak Kunti duduk berayun di atas percabangannya. Jadi semacam kayak kita mengucapkan permisi mau numpang lewat. Aku sebelumnya belum sepenuhnya percaya karena selama tinggal di sana, tengah malam aku keluar cari makan di Burjo Mamang, depan dekat jalan raya pun tidak ada hal aneh atau penampakan. Memang ada bau cengkeh selama lewat depan gang, mengarah jalan raya, tetapi kata anak kos lama itu, usahanya aku iakan saja ucapan anak kos yang lama. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tiba-tiba tengah malam, saat aku begadang nonton film di laptop, terdengar ketukan 3 kali di tembok belakang kamar aku. Tiap malam 3 ketukan kayak dok dok dok. Aku tidak tahu memikirkan hal itu lebih jauh. Saat aku pulang dari kampus, nggak begitu malam sih, kira-kira jam 9-an. Aku pulang dan tak lupa aku membunyikan klakson pas lewat di bawah pohon itu. Tetapi kali ini aku melihat kaki ongkang-ongkang kayak berayun-ayun gitu di atas percabangan pohon. Dan refleks aku mengucapkan permisi Mbak. Alhamdulillah tidak ada jawaban darinya. Aku masuk motor dan langsung naik tangga. Dan dikagetkan oleh Mas Pocong di dalam gudang, di pintu gudangnya, yang kebuka sedikit gitu. Tapi anehnya setelah aku memastikan menoleh ke dalam, tidak ada apapun. Aku langsung cepat-cepat masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, aku masih tercengang akan sosok Mbak Kunti dan Mas Pocong. Gak nyangka kok mata ini tiba-tiba kembali melihat hal yang berbau mistis. Kalau dipikir secara logika, aku pakai helm saat mengendarai motor. Pas memasuki gang, aku tidak melihat apapun. Setelah mendekati cabang pohon baru, terlihat kaki sedikit pucat tersebut di antara celah helm dan di gudang. Siapa yang tidak menutup rapat pintunya? Aku hanya melihat sekilas pocong yang berdiam di sana. Setelah aku menoleh, pocong itu hilang seketika. Dan tiba-tiba sudah 1 tahun berlalu. Ada kamar kosong yang lebih besar. Tanpa pikir panjang, aku pun pindah ke kamar yang lebih besar. Selama menempati kamar baru, aku tetap mengalami 3 ketukan di tembok dan ditambah aroma cengkeh yang hanya setiap malam. Baunya setiap malam. Malam minggu ini aku disuruh menginap di tempat saudara di Banguntapan.
Malam harinya setelah ikut ekstrakurikuler di kampus, aku bergegas ke rumah saudara. Setelah sampai, aku mandi dan bergegas untuk tidur karena saking capeknya. Sepertiga malam aku dibangunkan dengan cara mengguncang-guncangkan bahu kananku. Aku tidur miring menghadap ke kiri dan ada yang memanggil, "Tangi, Tangi, sholat." Aku langsung melihat jam menunjukkan pukul 2 malam. Kembali suara besar dan berat itu berkata, "Tangi, sholat." Aku menoleh ke kanan dan melihat mataku terjujuk ke sosok tersebut. Seketika aku kaget dan balik badan. Kemudian tak lama aku kembali melihatnya untuk memastikan sekali lagi. Dia masih ada di dekatku saat mataku melirik ke arahnya. Entah mimpi atau nyata, dia kalau mimpi kok terasa nyata sekali. Dan dia yang dulu bilang ojo turu di kos dekat tempat lesku. Aku langsung menutup mukaku dengan bantal, saking takutnya, dan kembali tidur. Harusnya malah seneng ya bangunin sholat. Kondisi kesehatanku menurun waktu itu. Ischialgia aku kambuh. Aku diusur pulang ke rumah saudara mamaku. Di sana ada terapi yang katanya bisa menyembuhinnya. Aku yakin kata-kata orang tuaku. Aku bergegas ke tempat saudara dari mama naik kereta. Perjalanan ditempuh 1 jaman dengan kereta. Sampai di sana aku sudah ditunggu orang terapinya. Tanpa pinggir panjang aku pun diterapi. Betapa senangnya aku. Aku bisa kembali berjalan dan bahkan bisa langsung naik sepeda. Padahal terapi di rumah sakit sebulan masih sakit untuk berjalan. Senangnya bukan main waktu itu. Aku benar-benar bahagia dan langsung ku telepon ayahku untuk menceritakan keadaanku. Ayahku pun bingung dan tidak senang mendengarnya. Karena itu sedikit mustahil. Pikiran bapak-bapak hanya memberi sedikit nasihat. Tetap berdoa, dengan dekat dengan kuasa, aku hanya mengiyakan saja. Saking senangnya, aku mencoba mengayuh sepeda. Tetapi ternyata disinilah awal mulanya aku hampir tiada. Besoknya si terapisnya ini datang lagi untuk melakukan sesi terapi kedua. Dia membuka obrolan yang menurutku agak menakutkan. Dia menanyakan, "Kamu ada keturunan keraton ya?" Dan aku jawab, "Nggak ada, Pak," jawabku. Sambil berpikir, aku pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini sebelumnya dari seseorang yang tidak aku kenal juga. Dan dia menanyakan sama, yaitu, "Kamu kayak ada keturunan dari keraton kalau aku lihat." Tapi tidak aku ambil pusing karena memang tidak ada keturunan keraton dari keluargaku. Dan si terapis ini bilang, "Jangan panggil Pak, saya belum tua, panggil Mas saja." Dia melanjutkan obrolannya dan aku menjawab, "Oh, oke, Mas." Mengiyakan dan aku mulai diam. Kira-kira umurnya sekitar 30-35 sepertinya. Terapi hari itu selesai karena besok Senin aku harus segera kembali ke kota pelajar untuk kuliah. Dia mengingatkan bahwa minggu depan ada sesi terapi lagi. Aku mengangguk tanda setuju. Pada hari Jumat selesai kuliah ada SMS masuk dari Pak Banu, si terapis ini. Isi SMS-nya kurang lebih seperti ini. "Kalau bisa kesininya malam ini saja. Saya ada ajak kamu ke makam leluhur. Nanti saya jemput di stasiun." Gak tahu kenapa aku seperti menuruti kata-katanya itu dengan menjawab SMS-nya dengan oke. Aku menuju stasiun dan berangkat dengan kereta terakhir. Sesampainya di stasiun tujuan, dia sudah ada di depan untuk menjemput, kemudian menyodorkan helm untukku. Aku diajak ke suatu tempat yang aku pun tidak tahu karena aku tidak paham jalan kota ini. Sesampainya di tujuan, aku pun bingung ini tempat apa batinku. Ada patung harimau sedang duduk, besar sekali. Ada satu makam atau kijing, panjangnya tidak seperti makam pada umumnya. Aku diajak masuk ke pendopo, pilar-pilarnya seperti sudah lama namun masih kokoh. Mataku tertuju kepada lukisan. Saat itu aku tidak tahu itu lukisan siapa. Tiba-tiba dia bilang, "Itu Kanjeng Ratu." Aku mengernyitkan dahi. Karena pada malam itu baru pertama kali dalam hidupku aku diajak ke tempat seperti itu.
Aku kurang paham apa namanya, tapi katanya orang-orang biasa melakukan ini. Ziarah ke petilasan Jaka Tingkir. Katanya aku benar-benar nggak paham apa yang diomongin Pak Banu. Saat itu hanya menjawab, oh gitu, gitu. Di saat aku melihat segelintir orang di bawah makam panjang, sedang merapal doa, entah doa apa itu aku kurang paham. Tak lama kemudian aku diajak masuk ke sebuah bangunan sejenis seperti gua gitu. Aku bingung apa yang harus aku lakukan di situ. Aku hanya membaca ayat kursi untuk menghilangkan ketakutanku. Tidak ada penampakan apapun di situ. Aku bolak-balik melihat jam di HP dan waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dia bilang akan mengantarkanku ke rumah tante, saudara ibu pas jalan keluar. Aku melihat patung harimau seketika aku kaget. Dia menoleh ke arahku. Nyata sekali, dan Pak Banu hanya berkata, beliau yang jaga di tempat ini. Pas jalan keluar, aku melihat. Pas jalan. Balik. Dari sini. Aku melihat patung harimau seketika aku kaget. Dia menoleh ke arahku, nyata sekali. Dan Pak Banu hanya berkata, beliau yang jaga tempat ini. Pas jalan keluar, aku melihat patung harimau sama aja. Sepanjang perjalanan pulang, aku memikirkan apa yang aku alami tadi benar-benar di luar nalar. Tapi entah kenapa aku menurut saja seperti disirep apa ya. Besoknya si terapis datang lagi untuk terapi di sela-sela terapi, Pak Banu membuka obrolan. Pak terapi bilang, Sila, nanti sore kamu sepertinya harus mandi di pemandian ratu atau raja. Gimana Pak? Mas tanyaku gelagapan. Lalu Pak terapi menjawab, udah tenang aja, saya nanti kasih alamatnya. Kamu tinggal datang langsung jam 5 sore. Aku menjawab, untuk apa ya Mas? Aku masih belum paham maksud dia karena memang otakku pentium 2 alias memang lola. Lalu Pak terapi menjawab, ya untuk melanjutkan yang kemarin. Biar kenapa ya itu Pak? Kok saya nggak paham? Udah kamu nanti langsung datang. Saya kirim alamatnya di SMS. Aku benar-benar nggak paham sampai sekarang kenapa tetap datang ke sana. Karena takut. Aku ajak sepupuku untuk menemani dan memang sepupuku yang tahu jalan kota ini. Sesampainya di lokasi pemandian, Pak Banu sudah ada di sana. Aku melihat sekeliling pemandian itu dan aku menemukan tulisan peraturan yang tertempel di dinding depan pintu masuk pemandian. Di dalam ada 5 kamar mandi yang sangat luas dan besar. Ada sejenis seperti bathtub, tetapi sangat kuno sekali. Pintunya sudah sangat tua, tetapi kokoh dan tidak rapuh. Tidak rapuh sedikit pun. Mungkin selalu dirawat pikirku. Dan ternyata pemandian ini dibuka untuk umum. Tapi sore itu anehnya tidak ada satupun orang yang datang berkunjung. Hanya kami saja. Pak Banu menunjukkan di mana saya harus berendam, di kamar mandi nomor 1. Di dalamnya ada bak, sudah ada bunga-bunga, entah bunga apa saja yang ditaruh. Pak Banu kekeh menyuruh saya untuk berendam di situ, karena di situ ratu zaman dulu selalu mandi. Aku mencoba meranikan diri masuk ke dalam, dan tak lupa sepupuku juga aku suruh masuk. Aku berendam tak lama, hanya 5 menit mungkin. Dan setelah itu aku langsung bergegas keluar dan pulang. Setelah sampai di rumah, aku kaget. Bercak darah keluar seperti mens. Padahal hari itu bukan periodeku. Aku SMS Pak Banu dan menceritakan yang aku alami. Pak Banu langsung menelponku dan menjawab, oh gak apa-apa itu, sudah masuk artinya. Aku masih gak paham apa yang dia maksud. Maksud gimana Pak? Tanyaku terheran-heran. Tidak apa, itu nanti ada yang jagain kamu. Udah kamu tenang aja, jawabnya. Di ujung telepon kumatikan langsung di telepon itu. Dan aku menjadi sangat takutan. Ada SMS masuk ternyata dari Pak Banu. Isinya kurang lebih seperti ini. Kamu sebenarnya punya kemampuan. Jadi kalau diasah sedikit, kamu bisa lakuin apa yang kamu inginkan. Begitu kira-kira. Aku yang saat itu membacanya jadi kayak gimana ya? Kenapa sih kok malah jadi begini?
Aku memang bisa melihat dan merasakan hal gaib dari kecil, tapi aku gak mau gitu loh, mengasah lebih jauh. Ya biarin aja seperti itu, gak perlu diasah-asah. Banyak yang bilang dari dulu, asah aja, kamu tuh punya kemampuan lebih, tahu gak? Jawabku sama, oh ya biarin aja, takdir mungkin, tapi ya aku cuekin. Selanjutnya, jadi di sini aku baru tahu kalau Pak Banu itu semacam dukun. Tapi kenapa jadi terapis? Aku gak ngerti alasannya. Sesampainya di kos, aku merebahkan diri di kasur. Aku akhirnya berharap semua akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi, ternyata semakin menjadi-jadi. Aku sampai susah membedakan mana kehidupan nyata, mana kehidupan gaib. Suatu hari, pulang dari kampus, aku merasa berat sekali di kamar. Seperti banyak orang yang berada di kamarku. Biasanya kamarku sejuk, tiba-tiba menjadi sesak. Aku SMS Pak Banu menanyakan hal tersebut, takutnya itu efek yang dulu itu. Selang beberapa menit, telepon berdering, dan ternyata dari Pak Banu. Coba kamu kasih makanan, kamu punya menyan. Itu begitu karena gak ada makanan. Aku tercengang mendengar hal itu. Maksudnya gimana sih ini Pak? Tolong dibawa balik saja Pak. Maaf Pak, aku gak mau, jawabku. Rada sedikit kesal sambil menutup teleponnya. Saat itu aku langsung masuk lagi ke kamar dan berkata, please tolong keluar, sesak, sempit di sini. Tiba-tiba kamar kembali sejuk. Sudah hampir 2 tahun aku tinggal di kosan ini. Banyak penghuni silih berganti masuk dan pergi. Ada pula penghuni bekas kamarku dulu, panggil saja Tarmi, nama Indonesianya. Dia orang Taipei, pertukaran pelajar. Katanya hanya denganku dia akrab dan kadang belajar cara bicara bahasa Indonesia. Sampai-sampai dia membeli jengkol pun dipikirnya kacang. Tak berapa lama dia pindah kos-kosan makin sepi. Terlintas di pikiranku mau pindah kos aja, cari suasana baru. Ada rumor lagi dari anak-anak kos, katanya di lantai atas ini dijaga sama Mas Pocong. Bener. Gak usah baca, kenapa dia? Betul. Kalau yang bawah katanya dijaga sama Mbak Kunti. Entah benar atau tidak, aku hanya bisa mengangguk-angguk kepala sembari mengiyakan. Aku pun menceritakan apa yang aku alami. Tentang ada Mas Pocong di gudang sama ketemu Mbak Kunti di atas pohon rumah seram itu. Ada yang sependapat denganku. Anak lama karena dia mungkin pernah mengalami hal yang aku alami. Tapi dia tidak pernah cerita apapun tentang apa yang dia alaminya. Suatu hari aku pulang larut malam, habis nonton bioskop. Sampainya di kosan jam 12 malam. Aku bersih-bersih diri, habis itu masuk kamar. Sebelum tidur, aku membaca pesan di HP-ku. Tak lama aku mendengar di luar suaranya sangat berisik, kucing berantem. Aku takut Berantem. berantem. Aku takut untuk melihat ke arah jendela. Entah dari mana terdengar suara lolongan anjing. Dan tiba-tiba aku mendengar seperti suara roda 3 anak kecil yang sedang dikayuh tepat di depan kamarku. Suaranya lagi berhenti, kemudian mengayuh lagi. Kemungkinan muterin kamar-kamar lain. Tahu kan suara sepeda anak kecil yang roda 3 itu? Bannya berisik dan suaranya cicot-cicot. Oke. Paginya, aku tanya anak-anak kos lainnya, apa dengar suara sepeda anak kecil yang roda 3? Mereka jawab, gak pada dengar apa? Pendengaranku malam itu terganggu ya, pikirku. Setelah kejadian itu, besok malamnya aku shock. Pas mau tidur, ada Mas Pocong di depan pintu kamarku. Di dalam kamar. Ceritanya aku lagi tiduran sambil SMS-an. Terus pas aku lihat kaca di depanku, Di sini kacaku mengarah keluar pintu dan kasurku di samping pintu masuk bawah jendela. Ada sosok kain putih tinggi besar. Tinggi banget pokoknya. Gak kayak yang ditayangin di film-film, ciri-ciri Mas Pocongnya.
Aku memberanikan diri untuk melirik ke atas dan benar-benar ada Mas Pocong segede gaban. Aku baca ayat Aku baca ayat kursi untuk mengusir pocong tersebut. Entah kenapa di tengah-tengah membaca ayat kursi, aku lupa. Bling, lanjutan ayat berikutnya aku ulangi lagi dari awal sampai 3 kali membaca. Aku salah terus dan pocongnya tetap berdiri di depan pintu. Aku tarik selimutku menutupi muka, berharap dia pergi, tapi ternyata tidak pergi juga. Aku tunggu kurang lebih sampai 5 menit. Masih tetap berdiri tegak di situ. Ah, karepmu kalau gitu, aku meh turu. Itu. Turu deh, ucapku. Entah kenapa pocong itu menampakkan dirinya saat aku berpikir ingin pindah dari kosan ini. Padahal selama tinggal di kos ini, pocong itu sama sekali tidak menampakkan dirinya atau bahkan sekedar menyapa. Dia ingin mengatakan jangan pergi atau malah sebenarnya dia memperingatkanku. Cerita di kos ini selesai sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi segitu aja ceritanya yang dari kita bacain dari Twitternya. Jadi menurut gue itu hal-hal yang wajar gak sih kalau kita kayak ngekos jadi anak rantau gitu, kejadian dengan hal-hal kayak gini. Ya, Terus benar yang banget. kejadian-kejadian ini udah dialamin dari penghuni-penghuni kos yang sebelumnya, kayak anak-anak lama gitu, seperti kayak pocong yang di atas, pocong yang di depan Di gudang. di gudang, di gang, terus sama kuntilanak yang duduk di pohon dekat rumah tua itu kan anak-anak sebelumnya kan juga ngalamin kan. Dan yang paling anehnya kenapa dia yang paling digangguin, seperti kayak ada suara anak kecil di depan pintunya, terus pocong yang di depan pintu kamarnya, padahal sebenarnya dia mau pindah dari kos Ya, tersebut. mungkin dia kan katanya kata dukunnya itu ada kemampuan lebih. Oh iya, kemampuan Nah, untuk ngelihatnya atau itunya ya. Jadi dia ngocol kali depan mana. Ngocol. Oh iya kan dia kan nggak ketakutan sama sekali kan, kayak cuma orang kan setan ya, orang takutan. bilangnya turu lagi. Iya tuh, Turu. lu kira anak ML. Oke, jadi sekian dulu untuk episode kita kali ini. Terima kasih untuk cerita Cila atau @Cila cerita di Twitter yang udah ngebolehin kita buat bacain dari Twitternya atau ceritanya. Jadi segitu aja untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Tilas tengah malam, mereka tak terlihat tapi ada di sini. Bye.